Udah langsung minum nih Pak Rey? Wah, iya. Masih hangat. Masih hangat. Kalau udah dingin nggak enak lagi ya. Minum apaan nih? Susu kambing. Susu kambiang. Yang. Bener nggak susu kambiang? Iya betul. Betul ya. Yang. Bahasa Padang. Susu kambing sama apa nih? Puding. Silky puding. Silky puding. Silky puding. Dari produk mana nih produk? For you kitchen. For You Kitchen. For your kitchen. Masya Silky itu apa tuh? Sutra. Sutra. Oh, silk ya. Jadi Silky. pudingnya halus gitu, lembut gitu. Iya. For your kitchen nama ininya, Mereknya. Iya. Coba lihat tuh warna-warninya. Iya, bagus. Cakep banget ya. Ada Ini kemasannya ada yang kecil, ada yang rasa apa aja tat ini tat? Rasanya ada coklat, ada vanilla. Ada coklat, taro, vanilla, taro, ada mango, strawberry. strawberry, maknyus semua, maknyus semua. manis. Iya. Kalau yang ini kolang kaling. Kolang kaling. Masya Manisan kolang Allah. kaling. Banyak ya itu Produk. produk dari For You Kitchen ini. Iya. Mm-mm. Kolang kaling. Manisan Oh, nah coba dilihatin tuh. Oh, kolang kaling hijau. Yang kolang kaling. Masya Allah. Kalau hijau rasanya apa tuh? Ya, manis aja sebenarnya. manis. Warnanya aja beda. Warna. Khasiatnya apa tuh kolang kaling itu kalau antum mungkin pernah? Khasiatnya- Iya. Apa ya? Untuk mendinginkan ini kali ya. Yang Kalau bagusnya tuh kolang kaling sebenarnya untuk khusus buntu. usus buntu. Nah, kalau yang iya kan, benar kan? Iya betul. Dulu, dulu pernah kalau lagi usus buntu makan kolang kaling bisa ya, walaupun tidak 100%. Bisa Iya. jadi nggak jadi operasi. Itu khasiatnya ya. Nih, ada khasiatnya nih kolang kaling nih. Kalau orang sakit ya kayak khusus buntu apa. Nah, kalau Lambung. silky pudding apa hasilnya? Enak di lidah. Enak di lidah. Soalnya manis emang rasanya. Cemilan yang nggak bikin kenyang. Cemilan nggak bikin kenyang. Cuman kemarin Tapi saya beli. bikin nagih tapi. Kemarin saya beli. Mau vanilanya habis. Iya. Dapat sekarang kan? Dapat sekarang. Habis mau vanilanya. Kalau makan satu kayaknya nggak cukup nih. Minimal 2 apa nggak 3. Pakainya 10.000. Pakainya 10.000 langsung 3 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah ya. Maksudnya seger gitu. Tadi malam habis hujan, jadi udaranya seger. Apalagi di Cilimapulu. Pohon-pohonnya, Masya Allah. Burung, ada burung. Kicau burung. Ini yang mahal ini Mahal. suasananya ini. Iya. Cocok buat ngopi. Cocok buat ngopi di sini. Makanya jadi base camp. Best kayak. Iya. Member ngopi bareng. Bahas sama Ustadz Seno hal-hal yang manfaat. Nah, jadi kita tidak hanya makan, sarapan bareng, tapi ada ilmu. Insya Allah kita akan kaji, kita akan bahas. Ngomong-ngomong hari ini apa nih? Udah mau langsung doa nih? Doanya apa? Wah, tutup poin nih. Pare udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Khawatirnya Datuk Sop udah datang nganterin makanan masih bahas doa nanti keburu lapar. Ya. Jadi pagi ini kita akan membahas salah satu doa di dalam Al-Qur'an. Itu surat Ali Imran. Surat yang keberapa, Pak Rey? Ketiga. Wah, Masya Allah udah hafal ya. Yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Nah, di surat Ali Imran ayat 147. Iya. Bunyinya itu Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Betul ya, Tad, ya? Nah. Udah pernah dengar? Udah pernah dengar? Oh, malah sering kata Pak Re. Enggak, iya. Baru dengar, sering dengar atau baru kali nih? Enggak, udah pernah dengar. Udah pernah dengar, ya.
Doanya siapa tuh Pak? Nah, doanya siapa langsung nanya. Padahal itu belakangan. Kita bahas dulu artinya. Ya. Jadi kita pahami ya artinya supaya kita kalau baca itu lebih menghayati. Robbana itu dua kata. Robba Tuhan, na kami. Udah sering kita bahas. Kalau ada Robbana, itu ada kata yang tersembunyi atau huruf nida, artinya huruf panggilan. Kalau lengkapnya, ya Robbana, artinya ya Tuhan kami atau wahai Tuhan kami. Nah, huruf nida atau huruf panggilan yang disembunyikan ya artinya wahai, itu tujuannya supaya Allah itu terasa dekat dengan kita. Kalau dicantumin ya, seolah-olah Tuhan itu jauh. Kan manggil, ya Tuhan kami, kesannya Allah jauh. Padahal Allah itu dekat. Makanya kata ya atau huruf nidanya itu disembunyikan. Untuk mengesankan Allah itu dekat sama kita. Ya, itu salah satu tujuan penyembunyian huruf nida atau huruf panggilan itu. Allah itu dekat sama kita. Rabbana, ya Tuhan kami. Ighfir lana dzunubana. Ighfir itu artinya ampunilah. Lana dua kata. La bagi na kami. Dzunubana dua kata lagi. Dzunuba dosa-dosa na kami. Wa israfana itu tiga kata. Wa dan israfa itu artinya berlebih-lebihan atau tindakan berlebih-lebihan. Na kami. Fi amrina tiga kata juga. Fi dalam, amri urusan, na kami. Kalau disambung, Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Artinya, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan berlebih-lebihan kami dalam urusan kami. Itu penggalan kalimat yang pertama. Wasabbit aqdamana, itu penggalan yang kedua kalimatnya. Wa artinya dan, sabbit artinya tetapkanlah atau teguhkanlah. Aqdamana dua kata. Aqdama itu asli artinya kaki-kaki. Nah kami. Tapi yang dimaksud kaki-kaki di sini pendirian-pendirian kami. Nah baru kalau disambung yang kalimat kedua ini wasabbit aqdamana artinya dan teguhkanlah pendirian-pendirian kami. Lalu kalimat yang ketiga wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, wa artinya dan, unsur artinya tolonglah, na kami, ala atas atau terhadap, al qaumi kaum, al kafirin yang kafir. Kalau asli artinya al kafirin orang-orang yang kafir. Cuman karena sudah ada kata kaum di depannya, kaum itu meskipun bentuk tunggal tapi punya pengertian banyak. Sehingga karena kaum itu punya pengertian banyak, maka kata al kafirin meskipun bentuk jamak orang-orang kafir cukup diartikan yang kafir karena kata al-qauminya sudah punya pengertian banyak. Jadi al-qaumil kafirin itu artinya kaum yang kafir. Nah kalau disambung wansurna 'alal qaumil kafirin dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Ya sambil nggak usah tegang-tegang sambil ngopi, ada yang ngopi ada yang nyusu ya.
lemas, relax. Nah, tadi Pare nanya, itu doanya siapa? Ya. Gitu ya. Doanya siapa tadi? Di awal ayat 147 itu, sebelum doa itu dicantumkan, bunyi awal ayatnya, wa ma kana qaulahum illa an qalu. Itu lengkap redaksi ayatnya. Jadi wa ma kana qaulahum, dan tidak ada perkataan mereka illa an qalu, kecuali mereka mengatakan. Nah, jadi siapa mereka yang mengatakan atau mengucapkan atau memanjatkan doa yang barusan kita bahas? Yang dimaksud mereka itu terkait di ayat 146. Kalau mau lengkap kita bahas ya. Nah, ayat 146 itu, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Nah, kalau ini kita bahas secara keseluruhan karena kita fokus membahas doa. Jadi ayat 146 yang menjadi pembuka dari ayat 147 tadi, kata Allah, dan berapa banyak dari nabi. Nabi maksudnya nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Berperang bersamanya, ya. Ribbiyuna katsir. Ribbiyuna itu intinya orang-orang yang berketuhanan atau orang-orang yang bertakwa. Pengikut yang bertakwa. Katsir itu artinya yang banyak. Ribbiyuna katsir. Jadi pengikut Nabi dulu yang beriman, yang berjumlah banyak. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Nah, mereka ikut berperang bersama nabi mereka. Kemudian fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Maka mereka tidak lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Yang dimaksud apa yang menimpa mereka itu berupa kekalahan. Jadi meskipun mereka pengikut Nabi, tapi ada kalanya mereka juga mengalami kekalahan. Ya. Seperti yang Nabi Muhammad dan para sahabat alami kalah di perang Uhud. Tapi kekalahan yang pengikut Nabi terdahulu alami itu tidak membuat mereka jadi lemah. Itu disebut wahanu. Ya. Wama du'ufu, dan mereka juga tidak lesu. Wamastakanu, dan mereka juga tidak menyerah. Dan Allah, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Yang menarik, apa beda antara lemah, lesu, dan menyerah? Di dalam tafsir disebutkan, kalau wahanu, lemah itu secara mental, terkait dengan hati. Lemah itu artinya secara semangat, kehilangan spirit. Itu kalau wahanu. Tapi di ayat 146 tadi disebutkan, ma wahanu, mereka tidak lemah. Artinya tetap semangat. Tetap tinggi motivasi pengikut Nabi dulu untuk berperang. Meskipun pernah mengalami kekalahan. Wa ma du'ufu, dan mereka tidak lesu. Artinya fisik mereka terus kuat. Ini du'ufu terkait dengan fisik. Jadi bedanya antara wahanu lemah secara mental, kalau
do'ufu secara fisik. Jadi di ayat 146 tadi disebutkan pengikut Nabi terdahulu itu tidak lemah secara mental, tetap semangat, motivasi tinggi, dan juga mereka tidak lesu secara fisik, tetap kuat dan gagah. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah. Artinya tidak menyerah itu tidak berhenti untuk berjuang. Nah, ini yang menarik sebenarnya untuk kita kaji. Apa sebenarnya yang membuat Ribiyuna Katsir, pengikut para nabi dulu yang tetap bersemangat, yang Allah sebut wallahu yuhibbus shabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Apa yang membuat mereka tidak lemah, tidak lesu, dan tidak menyerah? Meskipun pernah mengalami, misalnya dalam peperangan kekalahan, atau dalam usaha mengalami kegagalan. Ya. Yang membuat mereka itu tetap semangat, tetap kuat, tidak menyerah. Ada ungkapan, ada doa yang mereka panjatkan. Nah, itulah doa yang tadi kita bahas. Jadi sebenarnya doa ini sangat dahsyat. Ya. Dahsyatnya membuat kita baik secara kelompok maupun secara individu itu bisa tetap terus semangat, kuat, dan terus akan berusaha. Nah, jadi ada rahasianya. Ternyata rahasianya di doa yang ada di ayat 147 tadi. Gitu rahasianya di situ. Jadi, nah kita pahami secara lebih mendalam. Di penggalan doa yang pertama tadi, Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina. Jadi yang pertama yang diminta oleh pengikut Nabi dulu itu permohonan ampun. Nah, permohonan ampun. Rabbana firlana dzunubana, dosa-dosa kami. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan berlebih-lebihan kami atau tindakan berlebih-lebihan kami dalam urusan kami. Kenapa kok justru pertama memohon ampun? Karena ternyata kegagalan yang kita alami, kekalahan yang mungkin orang kebanyakan alami, itu bisa jadi sumbernya dari dosa. Iya, dari dosa. Ya. Dosa yang kita lakukan, kalau dzunub di situ diartikan dosa-dosa kecil. Ya. Kalau israf, berlebih-lebihan, itu dosa-dosa besar. Nah, bedanya di situ. Jadi, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, itu kita minta supaya Allah itu mengampuninya. Mengampuni dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar tadi. Karena, ini saya ingat kata Ustaz Yusuf Mansur, dosa itu menjadi penghalang kesuksesan kita. Ibaratnya kalau kita punya dosa, kita itu punya hutang sama Allah. Nah, kalau kita punya hutang, itu biasanya Allah tagih dulu untuk kita lunasi. Jadi, kalau kita mengalami satu kegagalan dalam usaha atau peperangan kalah, bisa jadi itu proses pembayaran hutang kita. Jadi bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Bagi orang mukmin mengalami suatu kekalahan atau kegagalan, itu suatu proses pembayaran hutang. Bisa jadi kita punya dosa-dosa. Bisa jadi kita melakukan tindakan yang berlebih-lebihan. Nah, Allah sayang sama kita, maka Allah tagih hutang kita dengan cara memberikan kekalahan atau kegagalan. Gitu. Supaya kita back to Allah lagi. Wah, Masya Allah. Back itu artinya apa, Pak Re? Kembali. Wah, oh, kalau alumni Australia begini nih ngomongnya nih. Ya, supaya kita kembali kepada Allah. Nah, jadi yang pertama kita minta itu permohonan ampun terhadap dosa-dosa dan tindakan yang berlebih-lebihan. Ini kalau kita nggak minta ampun terhadap dosa-dosa maupun tindakan yang berlebihan,
Ini jadi sangkutan atau penghalang untuk kesuksesan kita. Dia seperti itu yang pernah saya dengar keterangannya. Jadi kalau kita mau lepas landas istilahnya, mau maju, mau suksesnya meroket keberhasilannya, itu pertama kita minta ampun dulu. Gitu, biar kita nggak punya sangkutan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, wathabbit aqdamana, dan teguhkanlah, kokohkanlah, kuatkanlah pendirian-pendirian kami. Ini yang membuat Ribiyuna Katsir tadi, pengikut Nabi dulu itu tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah, membuat mereka itu tetap semangat. Itu karena mereka minta kepada Allah, watsabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian-pendirian kami. Tidak hanya dalam konteks berjuang dalam peperangan ya. Ini berjuang untuk sholat subuh, Pak Rey. Ini pejuang subuh. Ya, perjuangan itu bukan hanya dalam konteks peperangan, dalam konteks ibadah juga perjuangan. Kalau nggak berjuang, ya telat ngangkat. Ya. Jadi dalam sholat pun, misalnya kita sholat subuh atau ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, itu juga perjuangan. Kalau kita nggak kuat-kuat, kalah. Oleh kesibukan, oleh berbagai aktivitas, kalah kita. Nah, begitu juga sholat subuh. Kalau kita nggak kuat, nggak mau berjuang, ya kelewat. Lewat lagi, telat lagi nanti. Ini cocok doanya. Kita minta diteguhkan untuk berjuang. Nah, perjuangan itu bisa dalam konteks peperangan. Perjuangan itu menghadapi orang-orang kafir ya. Perjuangan itu dalam konteks kita mencari nafkah. Perjuangan dalam ibadah. Nah, kalau kita berdoa minta diteguhkan, minta dikuatkan, Allah akan bantu. Termasuk menuntut ilmu ya? Termasuk menuntut ilmu. Tapi ilmu apa salahnya kok dituntut? Kata calon tong. Gak punya salah. Kasihan ilmu dituntut katanya. Padahal nggak punya salah. Mencari ilmu. Mencari ilmu. Emang hilang. Mencari. Salah lain. Iya. Nah, jadi perjuangan termasuk yang mencari ilmu atau menuntut ilmu, itu juga perjuangan. Kalau kita nggak sabar-sabar, nggak kuat-kuat, baru belajar udah berhenti, kok susah, bisa jadi begitu. Itu yang saya sampaikan ke jamaah pengajian saya juga gitu. Ya, mereka butuh waktu untuk belajar, menjalani proses, gitu. Nah, kalau sabar menjalani proses, insya Allah juga ada hasilnya, gitu. Nah, yang ketiga tadi yang diminta di dalam doa itu, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Dalam peperangan, kalau kita ngandalin kekuatan diri, itu biasanya kurang. Ya. Entah dari segi persenjataan, kendaraan, maupun strategi. Bisa jadi kita kalah gitu. Kalau kita ngandalin kekuatan diri. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, nah Allah akan turunkan bala tentaranya yang bisa jadi bala tentara itu tidak terlihat oleh kita. Tiba-tiba ketika Allah turunkan bala tentaranya akan menolong kita menghadapi kaum yang kafir khususnya dalam konteks peperangan. Gitu. Tapi dalam konteks yang tidak peperangan sekalipun, kita mesti minta pertolongan kepada Allah karena Allah akan membantu kita. Dalam konteks kita misalnya berjuang untuk mendirikan lembaga pendidikan, termasuk Ustaz Anwar Sani sama Ustaz Yusuf Mansur Darul Quran, membuat kampus. Insya Allah nanti kami bikin lembaga juga Al-Quran, Al-Huda Tower, Al-Huda Center, insya Allah. Nah, kalau kita minta tolong kepada Allah untuk mewujudkan mimpi, cita-cita, insya Allah Allah kasih jalan. Sekeliling kita Allah gerakkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, kemudian potensi-potensi nanti Allah akan munculkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, insya Allah. Jadi kuncinya
ya itulah berdoa. Gitu, berdoa. Karena doa punya kekuatan. Gitu. Kalau konteks berlebihan di ayat ini, Oh ya, itu konteks berlebihan. kira Hmm. dimaksud apakah terlalu urusan dunia atau apa kira-kira? Oh ya. Nah, konteks dosa tadi kan dosa-dosa kecil kalau di dalam tafsir saya baca. Tapi kalau tindakan berlebih-lebihan itu dosa-dosa besar. Ya, misalnya naudzubillah ya, misalnya berzina, kemudian korupsi, lalu menipu gitu. Jadi tindakan berlebih-lebihan itu konteksnya adalah dosa-dosa besar. Atau bahkan menyekutukan Allah. Misalnya dalam mencari rezeki, minta bantuan kepada dukun gitu misalnya. Syirik ya. Syirik gitu, kepada kesyirikan. Itu tindakan berlebihan. Jadi konteksnya itu ke dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar itu walaupun juga dosa-dosa kecil, itu yang saya katakan tadi bisa menjadi penghalang kalau kita nggak minta ampun dulu kepada Allah gitu. Tapi kalau kita udah bersih dari dosa-dosa karena kita udah minta ampun, insya Allah akan meroket. Ya, dalam pengertian meroket itu mungkin usaha kita untuk menuju kesuksesan atau keberhasilan biasanya cepat. Itu kalau kita udah nggak punya sangkutan dosa-dosa, itu insya Allah. Tapi kalau kita masih punya sangkutan, ini mesti diberesin dulu, gitu. Bisa kita yang ngeberesin minta ampun, bisa Allah yang ngeberesin lewat ya ujian-ujian yang diberikan kepada kita, gitu. Alhamdulillah. Luar biasa ini doa ya. Iya, ini sangat dahsyat semuanya doa ini untuk kita baca. Ya, cuman kadang-kadang karena baca sekali lewat, jadi kurang meresap gitu, nggak ada ruhnya. Gitu. Kalau kita paham, jadi kita bisa menghayati doa ini. Gitu. Ketika kita baca doanya, akan terbayang dalam pikiran kita ketika kita berdoa bahwa ini jadi kekuatan. Kita minta ampun terhadap dosa-dosa dan tindakan yang berlebihan, kemudian minta diteguhkan, minta dikuatkan, lalu minta tolong. Nah, apalagi kurangnya dari doa ini sangat dahsyat gitu, powerful sekali, gitu. Nah, itu Pak Rey, nanti kita Iya. baca tiap hari ini Pak Rey, insya Allah Pak Rey. Ayat 147. ada member baru datang nih, Pak Wahyu. Muka lama. Muka lama. Jadul. Jadi, Dia habis sholat subuh, iya, mulai ya setoran dulu, setoran. Setoran dulu. Iya. Sekarang udah enak kan? Justru jadi sehat. Iya. Sehat. Kan semalam Kayak doa tadi, udah nggak ada sangkutan, udah di storyin, udah beres. Iya. sama perut. Nah, sekarang kita ulangi doanya supaya kita bisa hafal dan bisa rutinkan dalam doa. Kita ulangi ya. Rabbana ghfir lana Rabbana ighfir lana dzunubana dzunubana wa israfana wa israfana fi amrina fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sabbit aqdamana wansurna wansurna alal qaumil kafirin. alal qaumil kafirin. Nah, itu doanya. Mudah-mudahan dengan kita bahas, kita nambah ilmu, nambah pengetahuan, dan juga bisa kita tambah kekuatan gitu. Ya, sebenarnya tidak hanya saya katakan tadi dalam konteks peperangan kita baca doa itu dalam konteks kita misalnya lagi main, kan di sini suka ada lomba 17-an. Itu kan saya ikut main catur. Menang. Doanya kencang. Nah, ini Semuanya. ya, main catur itu di sini jadi juara. Yang lain pada heran,
Ustadz kok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi 17 yang kemarin nggak ada ya? Nggak ada kan ada kok COVID. Nah, jadi, oh ya silakan. Jadi teman-teman nggak pada tahu. Sebelum main berdoa dulu. Doanya kayak begini, minta tolong. Gimana nggak menang? Menang terus. Iya, Juara bertahan. juara bertahan. Jadi Bertahan gini. Kita main sini. Jadi itu doanya yang membuat kita jadi kuat gitu. Nah, supaya kita rutinkan, insya Allah setelah kita bahas ini. Nah, terkait pembahasan doa udah selesai, kita lihat sinar matahari terang, masya Allah, sunrise, iya. Sunrise Garden. Menu utama belum datang, nasgor Padang. Tapi yang sudah ada apa ini, Pak Wahyu? Apa nih? Silky pudding. Silky pudding For you kitchen. for your kitchen. Dan ini kolang Kolang kali. kali. Ya udah kita nikmati dulu yang ada. Nah, alhamdulillah. Saya Al Mustofa saya gadoin tuh. All Mustafa digadoin. Iya. Dibuka. Masya Allah. Ini kayaknya guys. Ini dari For you kitchen lagi. For you kitchen lagi. Ini namanya puding. Silky pudding. Silky. Oh. Silky pudding. Pakai kaf apa pakai kof tak? Silky apa silky? Pakai kop. Pakai kof. Silky. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Gimana zakna? Saking lembutnya sampai Saking sutranya tuh. sampai Silk. bismillahirrahmanirrahim. Silk. Mango itu rasa mango. Rasa mango. Enak guys. Mantap, Enak guys. Ya, mantap Pak Re, alhamdulillah. Kolang kaling. Allah Akbar. Ayo Pak Re. Pak Re, ayo. Oh iya, silakan. Iya, enggak doi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nasi goreng Padang. Nasi goreng Padang. Sambalado. Sambalado, masya Allah. Ya, Sambal ada. nah kita Ayo ting nih. kita atur dulu posisinya Pak. Kita atur dulu. Tisu, pare. Pare, perlu tisu Pare. Maaf. Perlu tisu kayaknya nih. Tisu. Kurang apa? Air putih udah. Wah, masya Allah nasi goreng Pak Wahyu. Kalau kemarin kan nasi goreng tebing tinggi. Ini Ini Tanah datar. oh tanah datar. Iya. Dan tanah datar ini. Tanah datar. Ada di tanah datar ada. Ini nasi gorengnya Nah, dari gerah. nasi. tahu aja deh. Tahu dah. Daerah-daerah di Padang. Emang orang Padang sih. Makanya mau tahu ya. Nasi goreng tanah datar. Iya. Dicampuri apa nih? Daging. Daging. Masya Allah. Pak Wahyu. Tambah udang. Tambah udang. Oh, kerupuknya. Kerupuk udang. Dari sana bukanya Pak Wahyu? Sini. Enggak dari sana, dari sana. Namanya ini sudah. Nasi goreng tanah datar. Waduh, cara bukanya aja pakai. Waduh. Pakai perasaan. Ini nasi goreng enak guys, mendingan gak usah dimakan guys. Kita liatin aja guys. Biar awet. Biar awet. Bentuknya udah enak banget nih guys. Sayang-sayang dimakannya. Iya kan, yang dimakan. Mendingan kita buat dokumentasi aja. Besok pasang lagi. Yang lampu depan